Di Northwest Corner atau metode sudut barat laut merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas sel metrik, yaitu dari sama dengan 1 kolom sama dengan 1. Menurut metode HWC harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aul. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari metode ini adalah menentukan pola pengiriman yang paling baik dari beberapa sumber atau supply ke beberapa tujuan atau demand, sehingga meminimalkan total biaya produksi dan transportasi. Dalam NWC diasumsikan tiap lokasi pabrik dan gudang diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari sisi kanan ke bawah dalam peta. Lalu, kelebihannya dari metode ini adalah lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan tanpa terlalu rumit dalam penempatan unit yang akan didistribusikan ke tempat permintaan. Untuk metode least cost ini tentunya ada pertimbangan dari segi biaya pendistribusian, tapi apabila ada biaya pendistribusian yang sama, maka tentu akan menjadi lebih lama dalam pengambilan keputusan. Dan tentunya termasuk dalam hal ini metode transportasi lainnya. Selanjutnya, untuk metode ini ya memiliki langkah-langkah pengerjaan dengan metode Northwest Corner. Operator riset dan model-modelnya itu mengambil keputusan menurut sinar baru Algensindo. Di sini untuk langkah-langkahnya ada tampilkan persoal dalam selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengolokasian barang pada jalur ini harus berpedoman kepada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Gitu. Nah, yang ketiga juga adalah lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis. Lalu dan memenuhi semua permintaan yang ada. Yang keempat ada hitung total biaya yang diperoleh. Nah, di sini juga ada contoh soalnya ya, teman-teman. Kalau untuk contoh soalnya di sini sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Pabrik 1 di sini ada 50, lalu yang pabrik 2 ada 25, pabrik 3 25 dan total produksi ada 100 unit. Nah, untuk selanjutnya dibacakan oleh Aisyah. Perusahaan ini mendapat pesanan dari 3 wilayah yang berlokasi di Depok, Salemba, dan Kalimantan. Di mana-mana masing memerlukan instansi. Instansi Depok memerlukan 40 unit, instansi Salemba memerlukan 25 unit, instansi Kalimalang memerlukan 30 unit. Total permintaan dari semua instansi ada 95 unit. Tolong dihitung Mbak, pakai papan tulis. Buat materinya, jadi teman-teman bisa tahu dari mana angkanya yang tadi soalnya dimasukin ke materi. Slide-nya pas soalnya Mbak, Ayo. Iya Pak. Pak slide-nya di bawah tulisnya pas. Nah, itu. Teman-teman tahu langkahnya ini apa? Nilai-nilainya itu dari mana?
Aku mau pakai eksplorisasi. Iya, jadi nggak usah nulis lagi. Jadi nulis pabrik sama itu doang. Ya udah nggak apa-apa. Oh, udah betul. Baik teman-teman, di sini kan ada instansi Depok, Palembang, dan Malang. Jadi kita ada 3 pabrik A, B, C. Pabrik A di Depok itu memerlukan berapa unit? 50. Enggak, ini buat gedenya. Yang itu yang kotak-kotak kecil dulu. Nih, bukan ada satu lagi. Nih, nah ya. Jadi kan kita punya ini. Jadi nilai ini dimasukkan ke kolom yang Depok, Palembang, dan Malang di pabrik A, B, C. Izin bentar teman-teman. Sebenarnya tahu nggak sih ini angka apa? Ini adalah angka harga ongkos kirim. Jadi masing-masing, misalnya pabrik satu, di sini ada A, pabrik A mengirim ke Depok. Nah itu kena biaya ongkos sekitar 12.000 seperti itu. Jadi ditulis per kotak itu. Ya, Jadi ya sudah tulis aja dulu. Jangan bingung itu tulis aja. Ya sudah, apa sih baik ini bingung. Tulisnya di pojok. Oh iya, pojok kanan. Oh iya, dikasih di sini. Ini menghapuskan. Ya. Selanjutnya, kita di sini ada IS sama ID. Ini balik ke atas. Lagi. Yes. Yes. Mau lanjut. Bingung. Ya udah. Jadi dari pabrik 1 itu ada 50 unit, pabrik 2 25 unit, pabrik 3 ada 25 unit, total dari pabrik 1 2 3 ada 100 unit. Jadi dari pabrik 1 2 3 itu kita tulis di kolom IS. Saya tulis ya. Nanti ada gambarnya ya? Iya, nanti gambar apa? Gambar lagi. Gambar lagi aja. Baik, selanjutnya. Nih, jadi di Gide itu ada dari ada 40 unit, 25 sama 30. Jadi kalau di sama Gide-nya di totalnya ada
Iya. Iya, jadi di QS itu total misalnya tidak sama sama di QD, jadi kita ada dummy. Total ini sama total ini kalau ada beda dimasukin ke dummy. Izin diambil alih. Iya, silakan. Jangan berbeda persepsi gitu dong. Jadi gini, teman-teman, tadi gue jelasin ulang sedikit ya tentang masalah KID. Ya KID ya. KID itu ada demand, artinya permintaan. Bukan penawaran. Penawaran. Ya, jadi permintaan gitu loh. Jadi kalau kelompoknya bicara ya. Biar kata masuk dulu. Persepsinya harus disamakan dulu. Jadi permintaan ini pabrik Depok meminta sekitar 40 ya untuk mengisi ininya permintaannya. Lalu Salemba ada 25 dan Kalimalang ada 30. Nah, QS itu apa? QS itu adalah supply. Jadi pabrik ini menyuplai pabrik 1 menyuplai sebanyak 50 barang. Menyetok 50 barang. Sama pabrik 2 D ada 25 dan pabrik C adalah 25 juga. Ya. Di sini di metode NWC ini mempunyai 2 sifat. Ya. Yang pertama sifat antara supply sama dengan demand. Itu sifat pertama. Ya. Sifat keduanya supply tidak sama dengan demand. Seperti itu. Nah, pada kasus yang ini kita dapatkan di kasus yang kedua. Ya. Yaitu antara total dari supply tidak sama dengan total dari demand-nya, permintaannya. Makanya gimana nih kalau kita mendapatkan kasus yang kayak gini? Gitu loh. Caranya adalah kita menggunakan dummy. Dummy itu ya kita membuat khayalan aja gitu loh. Kita bikin angka supaya kalau totalnya itu sama gitu loh. Jadi kita buat kolom baru. Ya. Ini bagus dulu ya, bentar ya. Ngomongnya bisa dibuat dulu. Ini di Nah, kita masukkan kolom baru ya, namanya dummy. Yaitu kolom hayalan. Ibarat kata kita bilangnya kolom hayalan gitu, supaya menyamakan total dari supply ini. Jadi kita dapatkan di supply ini kan ada 100 ya, 100. Sedangkan di sini kita jumlahin permintaan itu tidak mencapai 100. Total hanya 95. Ya, 95. 95 ini ditambah berapa untuk jadi 100? 5. Kita masukkan di kolom ini. Ya. Sorry. Di sini. Nah, di sini tadi untuk ongkos kirimnya itu 0. Karena ini ya kolom hayalan. Tuh.
Udah lanjut kita. Jadi kan ini kolom daminya udah ketemu nilai daminya tadi ada 5 unit. Jadi cara pengerjaan dari NWT ini kita tuh dari pojok kiri atas. Ya nggak apa-apa. Apa? Buat aja. Jadi kita ngerjainnya dari pojok kiri ini. Ini tadi kita kan membahas tentang NWC. NWC itu kepanjangan dari Northwest corner. Northwest corner yang artinya barat laut ya. Ya barat laut. Kalau cara arah mata angin, barat laut itu adalah di pojok kiri atas. Oleh karena itu pada metode ini kita mengerjakan dari pojok kiri atas. Itu kita selesaikan dulu pojok kiri atas, baru setelahnya kita nanti ke kanan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, untuk menyuplai Depok, di sini kan gini. Ya bisa ya. Jadi kita di instansi Depok ini kita punya permintaan 40 unit. Jadi di penawarannya itu ada 50 unit. Jadi kita kurang 10 unit. Ya terusin. Jadi di sini kan ada penawarannya 50, di sininya permintaannya 40. Jadi kita tulis 40 ya. Di sini masih ada sisa 10. Ya. Di sini masih ada sisa 10. Terus kita lanjut yang instansi satu. Di sini meminta 25 unit. Kita tulis di sini, tadi kan di 50 ini masih ada 10, jadi kita pindahkan ke kolom sini. Ya. 25. Sebentar, kan di sini kan udah habis ya. Di Depok ini 40 ya. Kolom ini kita X-in aja. Udah nggak kepake karena ini udah habis. Nah, lanjut ke sebelah kanannya. Ya, sebelah kanan kan tadi di sini masih ada sisanya 10 ya. 10 ini kita masukkan ke Salemba. Ya. 10 berarti di sini habis. Ya, habis ya. Kita tulis X lagi. Nah, lanjut ke tinggal kolom yang kotak ini doang, 4. Ya, di sini ada berapa? 25. Di sini mintanya 25. Enggak, ini ada 10 bang, jadi sisa 15. Oh iya, ada 10. Ini ada 15 ya. Sisa dari unit ini sisa 15. 10. Ini kan udah habis, kita coret lagi ya. Kita pindah. Tadi ini masih ada berapa? 10. Kita masukkan ke sini. 10. Sisa ini masih ada 20. Nah, di sini ada 20. Jadi ya, ini sebentar. Nah, sedangkan di sini masih ada stoknya 25 ya. Jadi 25 dikurang 20. Ini ke 20. Nah, di sini masih ada 5. Ya. Habis berarti ya. Nah. Oke. Nah. Nah, gimana sih kita mencari tahu total biayanya? Ya, total biaya yang diperlukan tadi melalui metode ini, yaitu kita anggap aja nilainya adalah Z ya. Z sama dengan nah kolom-kolom yang ini nih, yang berlaku tadi nih. Yang ada nilainya. Yang ada nilainya tinggal kita jumlahkan. Yang pertama di permintaan ini ada 40 Dikali 12. dikali ini jumlah barang dikali ongkos kirimnya ya. Ya. 12 Kali 12 ditambah ada 10 dikali 8 ditambah
Ditambah, kita bawa lagi 15 dikali 4. Ditambah 10 dikali 7. Ditambah lagi 20 dikali 10. Sama dengan. Nah ini kalau X ini nggak berlaku ya, yang berlaku cuma yang ada angka-angkanya aja. Jadi jumlahnya 890. Nah ini kan ibarat kata yang tadi ini kan ongkos kirim ini dalam satuan 1000 ya, berarti kita tinggal tambahin aja 1000 gitu. Jadi total ongkos kirim adalah 890.000. Pertanyaan silakan. Jadi, Ya Pak. boleh. Saya di kelompok 6 Pak. Tadi kan Denny bilang kan ada 2 metode. Jelaskan. Ya, untuk menentukan ongkos kirim ya, yang 890.000 itu. Metode pertama metode penyesuaian dan yang kedua ketidaksesuaian. Yang dipilih kan ini kan metode ketidaksesuaian, yang tadi selisihnya 5. Ya, yang penyesuaiannya ada nggak contoh yang sama gitu? Sebenarnya kalau contoh nggak ada ya, tapi gua buat juga bisa. Ya udah. Ya udah tahu gitu ya. 40. Sebenarnya simpel ya. Tapi ya kalau metode yang sama yaitu ini garis ini tabel ini nggak ada gitu loh. Jadi misalnya ganti lagi Yang 95 itu ya. nah jadi ibarat kata nah ini 25-nya gue ganti dengan angka 30. 30. Jadi total yang di sini misalnya 50, jumlahnya ada 50 tambah 25 tambah 25 sama dengan 100. Sedangkan permintaannya ada 40 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 100 juga. Ini selesaikan Pak. Coba ini selesaikan. Hah? Hapus angka nilai yang 40. itu kan. Oh, nilai ininya Bang. Oh, ininya. Ya, selesaikan 40 aja. Itu kan cuma tinggal nyelesain aja. Oke, Ini ya. hidungnya hitam tuh. Di ulang dulu. Iya. Bulan sendiri. Iya, Pak. Kayaknya. Iya, aku nggak kenal. Iya, maksudnya. 50 tadi. Nah ini sama aja ya, gue jelasin lagi ya. Ya Bang Pri ya. Ya, Nah, sama. Yang penting udah sama, tapi tinggal penjelasannya juga sama juga. Tinggal ini 50. Depok minta berapa? Ada 40. Kita supply 40. Ya. Berarti di sini habis nih Depoknya. Ya, kita X. Ini sisa 10. Sisa 10 ini kita geser ke sampingnya 10. Nah, sini habis kan, kita tulis X. Ya. Tinggal ke bawah. titik B. Ya. Ya. Ini kan udah ada 30 dikurang 10, berarti ini masih nyetoknya 20 nih. Dia gudang ini masih nyimpen 20. Nah, di sini kita supply 20. Ya, ya. Di sini masih sisa 5. Ya, ini kita habis X. Oke. 5 masuk ke sini, ke sampingnya. Ya. Ya. Ini berarti masih 30, 25. 25 ya. 25 habis. Ya. Jadi Udah tinggal tinggal kita tahu nilai ininya. Anggap saja Z. Ya, Z ya tadi ya. Ada 40 dikali 12. Ditambah 10
kali 8 tambah 20 kali 4 tambah 5 kali 5 kali 7 tambah 25 25 ribu. Oke, terima kasih. Nanya dong. Kelompok berapa? Mahasiswa dari kelompok 4. Sebenarnya bukan nanya lagi dari kalau yang itu saya udah paham ya dari tadi yang dijelasin. Saya nanya tentang ada gak sih kelemahan memakai metode NWC atau transportasi ini? Kelemahan dari NWC gitu. Nah, terima kasih. Kelemahan dari itu pertanyaan Kang Iqbal ya. Kelemahannya ya, NWC juga ada kelemahannya. Itu kalau kelemahannya NWC itu metode ini tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Jadi dengan kata lain, setiap alokasi produk tidak memperhatikan besar biayanya per unit. Jadi dia tidak memperbesar untuk Aku kebetulan nama saya Deva Sari Ramadhani dari kelompok 4. Jadi di metode NWC ini apakah bisa membuat perhitungan alokasi di mana melakukan pengiriman barang sebanyak mungkin pada biaya transportasi yang paling kecil. Jadi contoh kayak itu kan biaya transportasinya 5. Kenapa bisa nggak dia tuh melalui pengiriman barang itu paling banyak, jadi berkata lu bayar cuma 5.000, tapi kenapa nggak melakukan pengiriman barang sebanyak 100 unit, kan itu lebih optimal. Kalau nggak bisa berarti metode ini tidak mencapai pengoptimalan biaya dong. Dia mau rugi misalnya dia cuma di mana biaya dia itu terbayar 5.000, terbayar 10.000, tapi biaya kirimkan cuma bisa 5 unit, sedangkan di biaya yang hanya 2.000 kembali bisa biayanya cuma 2.000, pengirimannya tuh lebih dikit, tapi yang biaya lebih mahal, pengiriman itu lebih banyak. Kenapa nggak biaya lebih dikit aja? Bisa nggak NWC itu melakukan metode penghitungan yang kayak gitu, walaupun tetap dari kiri ke kanan? Terima kasih. ya sama-sama. Dari DeFi juga itu saling berkaitan satu sama lain kan. Nah, kalau di situ kalau di itu sama Deva, kenapa tidak untuk menggunakan alokasi dana yang besar kan? Karena metode NWC itu bukan untuk setahu Ayu itu bukan untuk skala besar, maksudnya angka untuk transaksi biaya besar kan? Tapi dia hanya untuk biaya transaksi kecil ya. Ya kan? Mungkin dari segi jarak. Dari segi jarak itu udah ketahuan untuk biaya transaksi yang terdekat atau yang terkecil. Maksudnya kayak tadi dijelaskan Depok dan Salemba, Kalimalang itu kan jarak itu tidak terlalu jauh. Nah, itu masih jauh dekatnya. Dan biaya itu mungkin akan menominasikan biaya yang tidak akan besar. Dia tidak akan menggunakan biaya terlalu besar karena ke pabrik itu jarak itu dekat, tidak jauh. Sedangkan metode ini hanya menggunakan kolom kecil aja, tidak bisa menggunakan biaya terlalu besar. Oh, berarti kalau misalkan angkanya semakin besar, kita tidak bisa menggunakan metode ini. Iya, ada metode satunya lagi, kalau nggak salah. Ada metode. Nah, itu kalau nggak salah menggunakan metode farm. LC sama FAM. Iya. Farm. Ya, saling tanya-tanya aja kan. Iya, udah beda lagi. Untuk penggunaan metodenya udah berbeda lagi karena setiap transportasi itu kan mungkin dari kalau Kalimalang sama Depok itu kan cuma dekat, ya kan. Tapi kalau misalnya sampai ke daerah atau provinsi itu udah biayanya udah beda lagi kan. Berarti ini angkot ya? Yang mana? Dibilang angkot juga bukan angkot dong bang. Mungkin pick up mobil pick up kecil. L300 lah.
Kalau kayak gitu buat apa metode ini aja? Karena ini ini untuk loh, ini usaha. kita skala kecil. Ya, Otomatis sama main orang skala kecil juga. Gimana skala kecil? Berarti dia belum punya modal yang gede dong. Ya. Rugi gede dong. Sedangkan perusahaan gede aja Justru mikir enggak dulu mikir gimana mikir biaya yang dia keluarin itu harus kecil. Masa skala kecil dia harus keluarin biaya yang lebih gede walaupun akomodasinya itu lebih dekat. Seharusnya ada metode lagi dong yang harus dia tuh benar-benar yang optimal lah. Gimana untung kecil ini nggak optimal, buat apa metode ini ada kalau itu? Kalau emang khusus di lingkungan kecil ya. Karena dari materi udah ada. Karena itu kan kita jadi itu ada perhitungan lain kan mungkin. Baik. Kalau perhitungan lain kan udah dijelasin kan, kalau untuk skala metode besar kita menggunakan Nggak kayak metode kecil, Jepang. mau kecil nggak mau gede. Kenapa? Iya Mana kecil. dari kecil itu kan saya Kan tadi Bapak bilang ini yang kecil. Gimana ibarat kata UMKM aja di mana pendapatannya belum gede, otomatis dia tuh harus optimalin biaya dong, biar dia tetap bahwa kalau dia mau kayak metode ini di mana nggak optimal, dibuat apa metode ini ada, kan seharusnya dia nyari metode yang lebih optimal. Kalau kayak gitu gimana? Itu dia sangat optimal kan gini loh. Di metode ini kan perusahaan nggak semuanya punya pabrik-pabrik di luar kota ya kan? Kan pasti ada yang di dalam kota gitu loh. Makanya dia menggunakan metode ini biar lebih simpel gitu loh. Nanti untuk pabrik yang di luar kota dia menggunakan metode lain, mungkin tadi metode PAM seperti itu. Jadi beda peruntukannya aja ya. Iya. Udah ada kayak gitu seharusnya dibilang dari awal bahwa ini perusahaan yang untuk di dalam kita sebut American Gojek deh apa dimana itu se Indonesia kan berarti se Jakarta aja. Nah perusahaan gede dimana dia tadi ngomong berarti dia pakai metode ini untuk di skala Jakarta, metode yang lain di luar Jawa gitu kan. Dimana tadi sedangkan Mbak bilang ini untuk skala kecil, kalau itu dibilang aja ibaratnya ini UMKM gak mau perusahaan yang gede, perusahaan gede pasti nggak bakal pakai yang metode ini. salah kalau kayak gitu. Salah. Kalau dibilang jarak, di situ di Semarang, di alokasinya di Jakarta, nggak ada metode kayak gini. Pasti sejauh di mana kan yang paling kecil, kalau kayak gitu ya ada skala lain. Kita ngambil skala yang kecil, UMKM nggak usah kerja di perusahaan yang jadi Kan sekarang ibarat kata yang kecil, misalnya gua punya dapur ini dapur itu kayak Maksudnya kita yang soal tadi. iya. Oke. Oh nggak ada yang gua nanya. Mungkin saya menambahkan tadi ada tanggapan Mbak Deva juga mungkin ya saya paham sudah menangkap maksudnya Mbak Deva. Kenapa kalau ada biaya kecil nggak dipakai duluan gitu? Udah. Yang menjadi pertanyaan Mas Muhammad tadi. Nah, yang jadi kelemahan NWC itu, yang menjadi kelemahan NWC itu salah satunya permasalahan yang bermasalahkan Mbak Deva. Kenapa Permasalahan Mbak Deva kecil tidak diisi duluan ya. Nah yang jadi permasalahan ini menggunakan metode barat laut Pak. Nah barat laut itu misalnya pabrik A itu dia sudah mengatur membentuk matrik kan ada langkah-langkahnya. Nah matrik itu di misalnya instansi Depok pabriknya itu berarti dia lebih dekat ke Depok ya. Nah itu yang diperhatikannya di sana. Kenapa? Dia mengisi dulu ke Depok dulu. Kalau Mbak Deva kan kenapa nggak yang 5 dulu aja yang biayanya kecil kan? Nah itu. Nah, yang B kan posisi pabriknya B dengan biayanya 5, tetapi pabriknya di Bogor. Sedangkan misalnya instansinya dia di Bekasi, ya. Jadi nggak ada dalam kota. Nah itu aja logikanya begitu. Ya. Jadi dengan penemu yang menemukan metode NWC ini, dia sudah memperhatikan pabrik A itu dia di lokasinya di pabrik Depok. Jadi sedekat mungkin dengan pabrik supply-nya ya ke instansi-instansi itu ya. Makanya dia mana dulu, makanya dia menaruh Depok, Bekasi, Abang itu dia memposisikan dekat dengan pabriknya. Kenapa pabriknya? Karena ini menggunakan metode barat daya dari pojok atas dulu. Jadi itu berdekatan pabrik A dengan lokasi Depok, Palembang. Ya, Palembang itu jaraknya sudah diperhatikan. Ya, itu salah satunya.
Ada yang bisa lagi? Silakan. Nah, kenapa? Makanya dengan adanya penemuan DEPA tadi, mungkin banyak juga di luaran. Kenapa? Yang pertanyaannya sama. Makanya timbul nanti di metode yang kedua. Ada yang ilmuwan yang melakukan riset menggunakan metode Leskos, biaya yang terendah, muncullah metode Leskos. Jadi Leskos itu tidak memperhatikan jarak, yang nanti biaya yang rendah diisi dulu, biaya yang rendah diisi dulu. Jadi di sini karena kita membahas tentang barat laut, barat daya dari ujung atas, salah satu latar belakangnya pembuatan itu pasti memperhatikan lokasi pabrik dengan lokasi instansi yang akan disesuaikan. Ya, paham ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kelas. Secara